lalu kan kita udah belajar tentang sabar dalam menghadapi ujian. Nah, lalu hari ini kita akan melanjutkan tentang memahami hakikat iman, Islam, dan juga ihsan. Ihsan siapa? Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, yang pertama adalah kita akan belajar tentang pengertian iman, Islam, dan juga ihsan. Terus yang kedua, dalil-dalil yang terkait. Terus yang ketiga ada contoh perilaku iman itu gimana, Islam itu gimana, dan juga ihsan itu gimana. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan perilakunya. Nah, di sini ada infografis. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ibu. Nah, di sini infografis di sini adalah judulnya adalah hidup bermakna. Agar hidup kita menjadi bermakna itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada iman, Islam, ihsan. Ketika kita sudah memiliki ini, kita bisa membentuk karakter dan juga bisa menjadikan ihsan kamil. Lanjut ke materi ya. Nah, materi yang pertama adalah hakikat iman. Nah, iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan juga diamalkan dengan anggota badan. Gimana caranya? Kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan juga qadar. Gimana sih ciri-ciri orang yang beriman itu? Memiliki sifat abstrak. Nah, ya, iman itu sifatnya abstrak. Iman seseorang itu bisa dilihat nggak? Iya, kayak gitu. Nggak bisa. Nah, terus iman itu sifatnya adalah naik dan juga turun. Gimana tuh maksudnya? Siapa bisa jelasin, Mbak Naila? Masya Allah, ya benar. Kadang seseorang itu imannya lagi tinggi-tingginya, tapi kalau kurang bisa turun juga. Terus yang selanjutnya adalah memiliki tingkatan yang berbeda-beda pada setiap individu. Nah, setiap orang kan pasti imannya tidak sama kan? Ya. Ada yang taat dan juga. Nah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan juga berkurang dengan kemaksiatan. Gimana nih contohnya? Bertambah dengan ketaatan, misalnya rajin sholat, terus Rajin gaji, Bu. rajin ngaji. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau kemaksiatan gimana? Berbohong. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor turunnya iman seseorang. Nah, lanjut. Nah, mengapa kita perlu upgrade iman? Karena tantangan keimanan di zaman modern kayak sekarang ini itu kesibukan dunia versus ibadah. Nah, sekarang kan zamannya globalisasi ya, kan? Nah, itu sangat-sangat harus gimana? Iya, harus ekstra kuat. Lalu yang kedua tantangannya adalah distraksi media sosial. Ada kalau kita buka IG, wah ada postingannya, wah bagus banget nih, terus kita, tapi itu ternyata kurang baik. Nah, kita bisa ke sana. Terus yang ketiga adalah iman yang naik turun atau futur. Nah, ini yang tadi, karena ciri-ciri iman itu bisa naik dan juga turun. Apa solusinya? Al-Quran. Ya, ini bukan solusi pertama yang utama ya, tapi salah satunya. Tapi kita bisa dengan utama. Nah, ini dalilnya yang tadi. Coba sekarang siapa yang mau bacain ya? Saya, Bu. Oh, Mbak Nabila, oke. Mau, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Arabnya kan, Bu? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya
Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Terima kasih Bu Nabila. Oh ya itu. Lalu yang selanjutnya lanjut aja. Nah, hakikat Islam. Nah, Islam itu apa artinya? Tunduk, patuh dan juga berserah diri kepada Allah. Islam itu juga agama yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja rukun Islam itu? Yang pertama, Syahadat, sholat, zakat,
Setelah misalnya teknologi sudah berat, tidak cocok, selamat. Isannya kesempurnaan. Secara istilah Belum. ini Hubungan pernikahannya itu di kota dulu. Ini kan yang itu Waktunya 3 menit lagi ya. berarti tunduk dan taat kepada Allah dan intinya tuh tahapnya Islam, iman, ihsan atau Islam, ihsan, iman, Islam, ihsan. Islam ini Islam dari lahir, iman dari hati. Kalau ihsan ini Islam itu yang bisa bukan lebih ke penyempurnaan. disuruh Jadi itu ini ihsannya tahap akhir. iman lah. Iman. Oh iya. Berarti iman ini dari dalam hati. Jangan maknanya kan itu bukan. Jadi di sini Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. apa? Tampak. Ini berarti di sini sama kayak iman. Ini berarti sempurna tapi di sini. Iman itu dari dalam. Ya, Ibu dalilnya ini harus Al-Quran kok Bu? Boleh nulis. Apa yang sudah selesai? intinya tuh iman dari hati. Nah, Islam tuh tamaknya gitu. Oke. Jadi hubungan. 2 menit lagi ya. Di sana menyempurnakan dari Oh ya. Bu ini cek dulu ya. Boleh ya, jadi orang tuanya. Iya kan ya. Oh iya kerja sama. Nggak apa-apa Bu, kita jadi nulis Arabnya. Yuk, 1 menit lagi.
tentang Islam. Islam adalah menurut bahasa Itu selamat, kedamaian, dan kepatuhan. Sedangkan menurut istilah itu tunduk dan taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, sedangkan dalil tentang Islam itu kita ngambil dari hadis Rasulullah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis Arba'in nomor 2. Yang kalau yang khususnya tentang Islam itu berbunyi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang artinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Nah, tadi juga udah dijelaskan untuk contoh-contoh perilakunya ada di dalam hadis yang tadi barusan dibacain oleh Mbak Nabila, teman-teman. yaitu sholat, Zakat, puasa, menunaikan haji. Seperti itu. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 tentang Islam. Oke. Nah, mungkin karena mengingat waktu, nah, kita lanjut aja ya. Ya, Bu. Nah, kita menuju ke kesimpulan. Siapa yang membacakan? Baiklah, Bu. Mati. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Kalau Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Kalau ihsan itu perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman iman dan Islam itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Nayla. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk lebih biar materinya lebih paham, nanti di rumah anak-anak mengerjakan ya di buku paket halaman 40, oke? Iya, Ada Bu. depan dicocokkan ya. Ya. Nah, mungkin cukup sekian hari ini. Mungkin kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.